Bersyukur pada Tuhan pada kesempatan sore ini kita boleh berada karena kemurahan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab pada sore ini. Kita angkat pujian yang berkata, Ku datang pada Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Dengan kasih Kristus nanti Saudara Edi dipimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, layakkan kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan.
Tuhan, di ibadah ini kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, maupun jemaat yang ada lagi menonton di rumah Tuhan, Engkau selalu berkati ibadah live ini Tuhan, pendalaman kitab, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan sebentar. Kami buka ibadah ini dengan ucapan penuh syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah sore ini. Mari kita angkat pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, pribadi yang mengenal hati. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya
Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal dari Engkau dan memberikan pengertian, pengajaran, dan berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan membawa hidup kita selangkah lebih lagi. Kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan
membawa pengertian bagi kita semua akan kehendak Tuhan, akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Matius pasal 9 ayat yang ke-27 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji nama Tuhan. Lewat ayat yang sudah kita baca, ada hal menarik di sini yang bisa kita lihat, di mana Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Sebuah pertanyaan yang jelas jawabannya hanya satu, kami percaya. Karena apa? Mereka mengharapkan yang namanya kesembuhan. Dan mereka juga mendengar bagaimana pelayanan Yesus dari kota ke kota, di mana ia melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Dan di sini selain Yesus bertanya demikian, Yesus juga ketika akan menyembuhkannya mereka, Yesus berkata demikian, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu memang kuasa Tuhan itu besar. Kuasa Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa. Dan kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu adalah fakta dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Namun di sini kita melihat bagaimana Tuhan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Padahal di awal kita sudah melihat bagaimana kedua orang buta ini menjawab kepada Yesus, "Kami percaya." Mereka percaya. Tetapi Tuhan katakan tetap, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ini artinya apa? Jadi artinya adalah meskipun kita berkata kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menolong kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kita. Tetapi kalau tidak ada iman dalam hidup kita, maka semuanya itu tidak akan ada yang terjadi. Karena apa? Dasarnya orang percaya adalah iman. Ketika kita memiliki iman yang sejati, maka disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Nah, kita melihat dari perikop ini yang sudah kita pelajari bahwa iman sejatilah yang Tuhan mau di sini. Ketika kita berkata kepada Tuhan, "Kami percaya Engkau dapat melakukannya Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau dapat menyembuhkan saya." Tetapi hanya sekedar kata-kata, maka semuanya itu sia-sia. Tetapi meskipun saya hanya berkata, "Tuhan, saya percaya." Cukup itu. Tapi dalam diri saya benar-benar meyakini, mengimani bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan saya. Tuhan pasti akan memberkati saya. Maka disitulah kuasa Tuhan akan benar-benar bekerja dalam kehidupan saya. Nah, sebagaimana kita tahu dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita benar-benar memiliki iman yang sejati, maka kuasa Tuhan itu akan benar-benar bekerja dalam kehidupan kita.
apa yang kita tidak sangka-sangka, apa yang belum pernah kepikiran sama kita, itu yang Tuhan kerjakan, itu Tuhan lakukan. Di tengah-tengah masa pandemi ini saya yakin banyak tantangan-tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah masa pandemi ini saya yakin banyak tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Terutama orang-orang yang memiliki bisnis, ya, usaha yang mungkin karyawannya banyak, mungkin sudah ada cabang di mana-mana. Dan saya yakin omset yang turun itu enggak sedikit, pasti banyak. Sebagaimana ketika kita beribadah di gereja, ada jemaat-jemaat juga yang bersaksi, ada juga jemaat-jemaat yang sharing di grup WA, bagaimana tantangan yang mereka hadapi, bagaimana kesulitan yang mereka hadapi. Nah, enggak cuma dalam lingkup jemaat kita saja, tetapi ada teman-teman saya juga, ada orang-orang juga yang posting di sosial media bagaimana tantangan yang datang dalam masa pandemi ini begitu banyak. Kerugian-kerugian yang dialami. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, justru di masa-masa sulit inilah ini yang menentukan apakah kita benar-benar memiliki iman yang sejati atau sekedar iman-iman yang biasa. Yang berkata, yes saya percaya Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan itu dahsyat. Tapi enggak benar-benar meyakini pasti akan terjadi. Artinya apa? Masih ada keraguan-raguan ketika besoknya setelah dia berdoa, besoknya datang ke tempat kerja, menjalankan kembali bisnisnya, buka usahanya, entah apapun itu. Dan ternyata tidak ada kemajuan, tidak ada kenaikan omset atau malah makin turun. Nah, di situ langsung, wah ini. Langsung. Mungkin hari pertama oke. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan kalau sudah sampai setahun, apa yakin masih percaya sama Tuhan? Kalau imannya bukan iman yang sejati, mereka pasti akan kecewa. Tetapi iman yang sejati, mereka meyakini waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, kembali lagi ke 2 orang yang buta ini. Mereka ini hanya mendengar apa yang Tuhan Yesus buat, perbuatan-perbuatannya. Mereka belum tahu Tuhan itu yang mana, karena mereka gak bisa lihat. Tetapi ketika mereka berbicara dengan Tuhan, mereka dengan yakin mengatakan bahwa mereka percaya Tuhan dapat melakukan apa yang mereka inginkan, yaitu kesembuhan. Nah, inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Karena seringkali ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Iya memang kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tapi kembali lagi, selain kita mengharapkan belas kasihan Tuhan, Tuhan juga mau lihat iman kita itu mana. Jangan cuma kita datang ke gereja atau enggak setiap hari berdoa. Kalau bukan dari kerinduan hati, dalam artian yang saya maksudkan di sini, doa yang kita jalankan tiap hari, kita datang ke gereja tiap minggu, dan kita ikuti juga ibadah-ibadah online, gak cuma di gereja kita, di gereja-gereja lain pun. Pokoknya selagi ada waktu kosong atau enggak memang sudah menyiapkan waktu, oh saya pokoknya dari jam segini-segini ikuti ibadah online, mau gereja mana aja ikut. Tapi kalau itu sekedar rutinitas, tidak disertai dengan kerinduan dan iman, maka semuanya sia-sia. Dan kembali lagi kepada iman. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, ketika sudah disampaikan pada awalnya di pendahuluan sudah disampaikan tentang misalnya mengasihi, ya pada akhirnya firman Tuhan yang akan kita dengar berputar-putar dalam konteksnya kasih. Sekarang tinggal kita sendiri. Kita sudah membahas tentang iman. Apakah kita sudah benar-benar menjalankan iman itu? Apakah setelah kita mendengarkan firman ini, kita benar-benar berusaha untuk memiliki iman yang sejati?
Karena inilah yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Bukan firman Tuhannya diambil dari ayat apa, bagaimana pembahasannya, atau yang khotbah siapa. Enggak, bukan tentang itu. Tapi tentang respon kita mengenai firman Tuhan ini. Dan saya yakin firman Tuhan tentang iman ataupun tema-tema lain seperti kasih, mungkin sukacita atau sabar, ya, ketaatan, ketekunan atau kesetiaan, semuanya sudah sering kali kita dengar. Apalagi yang sudah dewasa atau yang sudah lanjut usia, yang mungkin sudah 50, 60 tahun mengikuti Tuhan, ya. Mereka kita semua pasti sadar betul bahwa firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita ini sudah berulang kali disampaikan, hanya pembahasan yang berbeda, cara pengkhotbahannya membawakannya yang berbeda, contoh-contoh yang diambil berbeda. Nah, dari setiap firman Tuhan yang kita dengar, respon kita bagaimana? Apakah kita sudah memiliki iman? Apakah kita sudah memiliki kasih? Apakah kita sudah memiliki kesetiaan, ketekunan? Itu yang menjadi poin pentingnya. Amin. Nah, biarlah renungan firman Tuhan yang saya boleh katakan singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Nah, saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian di mana saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bukan cuma belas kasihan Tuhan yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Namun saya juga sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan yang akan pasti menolong saya. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena setiap kali kita memiliki suatu keyakinan, iman kepada Tuhan, pasti ada pemicunya. Dan pemicunya dalam kehidupan saya bagaimana? Saya tahu masa lalu saya bukanlah anak yang baik-baik. Mau dibilang baik, enggak. Mau dibilang jahat juga, enggak. Jadi gak jelas. Ya sekedar anak-anak berandalan aja. Padahal orang tua saya sudah mendidik saya dengan baik dan keras. Tetapi sayanya yang tidak pernah menjadi anak yang baik gitu, yang membanggakan orang tua. Dan lucunya Bapak Ibu Saudara, bagi saya itu lucu. Saya yang bukan anak yang baik-baik, Tuhan selamatkan. Ketika saya hampir memang bukan apa ya, bagi saya pada saat saya hampir tenggelam itu sudah nggak ada harapan lagi buat saya. Karena saya pada posisi saat itu belum bisa berenang, sok-sok main di pantai, ke tengah lagi ke area yang dalam. Tapi Tuhan selamatkan. Kedua, ketika saya memang alami yang benar-benar di mana itu detik-detik terakhir saya ketika saya sudah melihat, wih, ini malaikat atau apa ini? Sosoknya putih besar dan memang bukan hantu yang menyeramkan ya, tapi memang sosok yang saya memang takut, karena takut bukan melihat fisiknya seperti apa, tapi memang perasaan takut yang luar biasa. Dan disitulah ketika Tuhan memberikan saya kesempatan lagi untuk kedua kalinya. Jadi hitungannya kalau Tuhan kasih kesempatan hidup pertama ke dunia, lahir 1. 2, ketika saya hampir tenggelam. 3, ketika saya hampir dipanggil Tuhan karena memang satu penyakit yang membuat fisik saya drop, hampir memang sedikit lagi saya bisa sudah berada di alam lain. Ya, kembali lagi itu karena belas kasihan Tuhan. Nah, lewat belas kasihan yang Tuhan berikan ini, saya muncul suatu kepercayaan. Tidak mungkin tidak ada sesuatu yang spesial atau rencana yang besar dalam hidup saya dari Tuhan. Gak mungkin gak ada rencana besar itu. Pasti ada suatu rencana besar dalam hidup saya yang Tuhan berikan. Makanya sampai sekarang pun saya masih boleh hidup. Waktu demi waktu berjalan, ternyata Tuhan panggil saya untuk melayani Dia.
Saya tahu banyak kekurangan saya, bahkan selama di Pare ini jujur saya katakan masih banyak kekurangan saya. Tetapi ada satu hal yang membuat saya bersyukur, di mana beberapa orang, ya banyaklah hitungannya, dari Bapak Ibu Saudara di jemaat ini selama hampir 3 tahun saya melayani di sini, banyak memberikan nasihat, banyak memberikan teguran. Itu tidak membuat saya minder, tetapi membangun mental saya, membangun pengertian saya, oh dalam melayani Tuhan tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena beda ketika di sekolah Alkitab dengan tempat pelayanan, beda. Di sekolah Alkitab memang semuanya tentang pelayanan, tetapi di praktek di Pare ini saya alami yang namanya harus, wah ternyata saya salah ya, wah ternyata begini ya, begini ya, begini ya. Yang membuat kadang, gak gampang melayani Tuhan. Tetapi itu yang membuat saya tetap kuat. Karena apa? Saya punya keyakinan ada rencana besar yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Nah ini juga yang saya ingin Bapak Ibu Saudara miliki, iman yang sejati. Memiliki dasar apapun itu. Mungkin tidak sama seperti saya, ada rencana besar yang Tuhan berikan. Mungkin lebih spesifik lagi. Mungkin Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara menjadi berkat dalam bidang apa? Ada yang mungkin dalam bidang usaha, ada yang bidang lain-lainnya. Nah, disinilah kita benar-benar mengimani, walaupun masalah datang dalam kehidupan kita, apapun yang datang, kesulitan apapun, kita yakini Tuhan pasti menolong kita. Lewat apa? Lewat belas kasihannya dan juga lewat iman kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya kita semua selalu diberkati Tuhan, kita selalu dipimpin Tuhan. Agar dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa pandemi ini kita tidak salah melangkah, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi semakin tantangan itu datang, semakin kita memuliakan Tuhan. Karena kita percaya pertolongan Tuhan pasti akan datang pada waktunya, sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri firman Tuhan ya, sedikit saya sampaikan, terima kasih buat semua yang Bapak Ibu Saudara lakukan dalam kehidupan saya selama saya di Pare, baik itu lewat nasihat, teguran, baik itu lewat traktiran ya, sebelum masa pandemi tentunya itu. Saya boleh rasakan rasa yang sama ketika saya berada di rumah. Saya merasakan Bapak Ibu Saudara menganggap saya seperti keluarga sendiri. Bagaimana terus tak putus-putusnya Bapak Ibu Saudara selalu baik kepada saya. Terima kasih. Saya tahu banyak kekurangan saya selama saya melayani di Pare. Kiranya saya mau dimaafkan. Ya, saya mohon maaf kalau banyak kekurangan saya selama di Pare. Saya juga berterima kasih buat setiap orang-orang yang selalu mendoakan saya. Saya pastikan doa Bapak Ibu Saudara sekalian tidak sia-sia. Karena saya akan terus berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Saya akan terus berjuang melayani Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan itu pasti besar dalam kehidupan saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin kehidupan kami, membimbing kami Tuhan, untuk kami selalu taat dan setia dalam jalan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu memiliki iman yang sejati dalam diri kami Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, Engkau benar-benar ada dan kuasa-Mu itu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani sore hari ini, baik pemimpin pujian, pemain musik, singers, hamba-Mu yang menyampaikan firman, baik juga operator multimedia, semuanya Engkau berkati Tuhan. Kiranya segala berkat yang daripada-Mu Tuhan turun ke atas kami semua, yang akan terus menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan,
Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Thank you.